Camat Lumbis Parsiangan, Lumbis turut memberikan perhatian pada pemilihan Duta Wisata Perbatasan tahun 2022. Pemilihan Duta Wisata Perbatasan tahun 2022 sendiri telah diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan di Gor Dwi Kora. Dari 30 peserta, 20 diantaranya masuk sebagai finalis Duta Wisata Perbatasan 2022. Dari 20 finalis tersebut, 5 diantaranya merupakan peserta dari Lumbis Parsiangan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Felis. Baik, Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa mulai kemarin hingga malam tadi berlangsung kontes pemilihan Duta Wisata Perbatasan tahun 2022. Dan untuk kecamatan yang ikut sendiri ada dari Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, dan juga Pulau Sebatik. Dan terakhir yang berada di ujung perbatasan yaitu dari Lumbis Parsiangan. Pemilihan Duta Wisata Perbatasan tahun 2022 ini setiap tahun diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan. Dan tahun ini dilaksanakan di Gor Dwi Kora dengan peserta ada sebanyak 30 orang dan 20 diantaranya masuk finalis Duta Wisata Perbatasan tahun 2022. Dari 22 finalis tersebut, 5 diantaranya merupakan peserta dari Lumbis Parsiangan. Meski terletak di ujung perbatasan Lumbis, Camat Lumbis Parsiangan bernama Lumbis mengakui bakat dan kemampuan putra dan putri di daerahnya sehingga ia mengutus 8 peserta dalam pemilihan Duta Wisata Perbatasan tahun 2022. Ia menyebut kegiatan pemilihan Duta Wisata identik dengan program daerahnya untuk mendorong pembangunan di sektor pariwisata. Bahkan sebelumnya, kata Lumbis, pihaknya juga sudah menggelar kontes yang serupa dengan mendatangkan juri dari Kota Kinabalu, Malaysia. Ia menuturkan di Lumbis Parsiangan banyak potensi pariwisata yang perlu dipromosikan secara masif, seperti rafting, jet ski, hiking, dan border education. Dan di sana juga perlu diketahui ada bekas sengketa batas antar dua negara Indonesia-Malaysia dan sekarang sudah selesai, dan itu yang kemudian akan didorong menjadi border education untuk paket wisata. Lumbis juga menyampaikan peserta pemilihan Duta Wisata dari Lumbis Parsiangan menampilkan batik khas daerah budaya seperti agabak, dan dia berharap kepada pemerintah daerah agar mendorong motif batik daerah yang lainnya selain Lulanta Tibu yang kini dikenal di masyarakat Kaltara. Tanya itu, Lumbis juga berharap agar kontes pemilihan Duta Wisata ini tidak hanya berakhir jadi sang juara, melainkan harus ditindaklanjuti secara serius oleh dinas terkait sehingga dapat mendorong pembangunan pariwisata di Kabupaten Nunukan sebagai industri perekonomian. Mengingat tahun-tahun sebelumnya pasca pemilihan Duta Wisata tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh dinas terkait, sehingga Lumbis memberikan atensi kepada pemilihan Duta Wisata tahun ini agar ada tindak lanjut yang dilakukan oleh dinas terkait pasca adanya Duta Wisata Perbatasan tahun 2022. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Medi Studio. Terima kasih rekan Felis atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Camat Lumbis Parsiangan. Berikut tayangannya untuk Anda. Itu tanyanya ke sana, tapi kalau khusus Lumbis Parsiangan, kalau Lumbis Parsiangan tugas dia adalah selain sebagai utusan-utusan untuk menghadiri baik di provinsi kabupaten, tapi mereka untuk kami di Lumbis Parsiangan memiliki fungsi pokok, yaitu membantu pemerintah kecamatan, membantu pemerintah desa untuk mempromosikan wisata yang ada di Lumbis Parsiangan kepada khalayak banyak. Tentunya yang menjadi target pangsa pasar kami adalah Sabah, karena kita dengan Sabah sangat dekat sekali.
Pak, support apa yang diinginkan dari pemerintah daerah ketika salah satu dari peserta Lumbis terpilih menjadi duta wisata yang diinginkan? Oh ya, kita berharap bukan saja dari Lumbis Pansiangan misalnya, kita berharap siapapun yang terpilih dalam kontes ini betul-betul ditindaklanjuti. Jangan sampai habis show, habis passion begini selesai, tapi betul-betul kita tindak lanjuti pada level yang paling tinggi. Misalnya pemerintah provinsi melakukan juga kegiatan yang sama sehingga kita betul-betul mendorong pembangunan perwisata di Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan sebagai salah satu industri perekonomian untuk memutar ekonomi masyarakat, saya pikir begitu. Pak, ini baru pertama ya Lumbis Pansiangan ikut ya, dalam karena kami baru dibentuk, kami hanya saat ini baru berjalan kurang lebih 3 tahun sebagai kecamatan definitif, dan kami mengejar bagaimana kami pun, walaupun kami di perbatasan yang jauh, tapi kami juga berusaha untuk ikut berpartisipasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.